Kepala Otorita IKN lebih bagus kalau punya kapabilitas dan juga kualitas dalam memimpin sebuah daerah atau kepala daerah lah. Sekarang saya tanya kepada Bang Mardhani, karena calon kuat ini adalah Pak Ahok, cocok nggak Pak Ahok, Bang Mardhani? Kalau Pak Ahok bagaimana? Kasihan Pak Jokowinya kasihan, Kenapa? akan ada kegaduhan politik lagi, nanti nambah beban. Lebih baik pilih yang secara publik tidak kontroversi, tapi punya kapasitas dan integritas. Karena tantangan siapapun yang jadi kepala IKN berat. Anggarannya berat, lingkungan berat, membangun kolaborasi berat. Jadi pilih yang tidak menimbulkan kegaduhan politik. Karena tanpa kegaduhan politik pun sudah berat bebannya. Sepakat nggak Bang Deddy? Kader loh ini ya. Kalau kita sih siapapun mungkin, karena pada akhirnya yang penting kan can get the job done, ya. Karena siapapun yang akan duduk di situ pasti akan selalu menimbulkan kontroversi, karena begitu banyak kepentingan yang ada di sana. Nah, apakah kalau Pak Ahok akan menimbulkan kontroversi? Saya nggak bisa mewakili Pak Ahok, karena saya juga percaya Pak Ahok adalah manusia yang bisa menempatkan diri dalam kondisi yang baik, misalnya dalam situasi sesuai tanggung jawabnya. Ya, jadi saya tidak mengatakan bahwa Pak Ahok tidak cocok, tapi apakah itu akan menjadi beban bagi presiden, ya nanti tergantung Pak Ahok kalau dia dipilih. Oke. Kan kita nggak tahu. Apakah memang harus memikirkan faktor kontroversi ini, Pak Trubus, mengingat yang pilih presiden punya pertimbangan? Iya, menurut saya sih nggak akan menjadi pertimbangan. Saya lebih pertimbangan lebih bagaimana ini segera terwujud kan itu. Artinya dalam waktu yang singkat ini terwujud. Nah, kalau mengenai kepercayaan tentu Pak Jokowi kan sudah tahu kedekatannya kan itu, atau pernah sama pemimpin di ibu kota Jakarta. Di satu sisi juga memang bahwa mereka ada persoalan dulu kan sudah dijalani, sudah selesai itu masalah. Artinya kan sudah menjalani hukuman pidana. Kalau kan, misalnya rakyat ya. protes, misalnya Pak Ahok yang terpilih ataupun siapapun yang sosoknya mungkin kontroversial terpilih, mungkin nggak sih? Atau bisa merubah apa protes itu? Iya, tidak akan banyak berpengaruh karena kan sudah menjadi ketetapan presiden, dan itu kan presiden kalau misalnya mengubah lagi nanti malah mundur waktunya kan, ini kan tetap mengejar 2024 harus sudah ada wujudnya kan gitu. Jadi nggak mungkin lagi kalau sudah dipilih satu itu ya mau terlepas ada kontroversi atau apa di publik ya pada akhirnya nanti yang akan lihat adalah prestasinya, hasilnya seperti apa. Ketika berhasil ya orang akan selesai semua gitu. Mas Yoga, IKN sendiri aja kan begitu kontroversial ini, banyak sekali perdebatannya, apalagi kepala otoritanya. Kalau misalnya sosok yang dipilih adalah kontroversial juga, apakah baik atau mungkin kalau aman ya putra daerah, karena sempat suara-suara dari Kaltim ini sendiri, kenapa nggak putra daerah atau bagaimana ini? Ya tadi, pertimbangannya cuma dua kan Mbak Caca. Jadi pertimbangannya mau politis atau teknis, gitu aja. Kalau membangun sebuah kota tentu kita bicaranya teknis, maka mau putra daerah atau bukan, mau kontroversi atau tidak, tapi kalau dia mampu mengerjakan secara teknis pekerjaan itu, tentu itu pilihan yang terbaik. Apalagi di 2024 ini kan waktunya sangat pendek. Artinya Pak Jokowi tidak punya banyak waktu untuk benar-benar mewujudkan proyek tersebut. Kalau nanti habis waktunya hanya karena urusan politis tadi, maka bisa dikatakan infrastruktur dasar sebuah kotanya saja di 2024 tidak akan terwujud, Mbak Caca. Ini sebenarnya yang kita khawatirkan. Karena ini akan menjadi presiden buruk kan kalau sampai itu terjadi. Balikin lagi deh ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau misalnya kebutuhan alat teknis, nggak usah pikirlah masa lalunya. Bagaimana? Iya, tetap saja, Cak. Kalaupun teknisnya punya keunggulan, tetapi membangun kolaborasi dan persepsi itu bukan perkara mudah. Jadi titip ke Pak Jokowi betul-betul pilih yang membuat proyek IKN ini yang dari awal sudah kontroversi berubah menjadi kebahagiaan kalau dipilih yang tepat. Tapi PKS akan tetap kritis dan konstruktif mengawasi. Oke, kalau dari Bang Deddy sendiri, kita tahu juga bahwa kalaulah sudah terpilih kepala otorita IKN ini berarti fokus di 2024 itu adalah pokoknya membangun ibu kota negara. Berarti nggak ada itu namanya berpikir untuk mencalonkan ataupun mendukung dan juga lainnya. Nah, siapa orang kira-kira cocok, mengingat nama-nama yang disebut ini ternyata calon kuat juga. Bagaimana? Kan tadi di awal sudah sebutkan ada clue dari presiden, ya, pengalaman daerah, mengerti arsitek dan sebagainya, keuangan, itu kan sudah sinyal yang jelas dari Bapak Presiden. Saya kira saya hanya ingin menekankan saja bahwa siapapun yang ditunjuk oleh presiden, itu adalah murni bahwa orang itu mampu menjadi pelaksana, mampu menerjemahkan detail
perencanaan itu menjadi hal-hal konkret. Makanya saya mengatakan sejak awal bahwa pemilihan kepala otorita ini tidak akan menjadi isu politik kecuali dipolitisasi. Karena kan pasti presiden maunya semua partai pendukung Pak Jokowi, parlemen pasti maunya adalah orang yang memang can get the job done. Orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan. Tidak ada tarik-menarik politik di situ karena tidak ada kepentingan politik. Yang ada di situ cuma proyek pembangunan fisik. Baik. Jadi di mana tarik-menarik politiknya gitu loh. Sebelum mungkin saya ke Pak Trubus, mungkin saya juga terakhir kepada Mas Yoga. Seberapa yakin Mas Yoga bahwa nama-nama yang saat ini santer ini, kalaupun terpilih salah satu di antaranya, akan tegak lurus fokus untuk membangun? Karena banyak juga pihak-pihak yang sudah mulai ada nih rayuan-rayuan 2024 mundur di tengah jalan, bahaya juga, bagaimana? Ya, contoh paling mudah kalau kita mau menyebut ya pasti Pak RK ya. Ya, kalau memang kriteria seperti arsitek kepala daerah kan Pak RK yang kalau dari gambaran secara umum itu yang paling fokus. Tetapi kita tahu juga di 2024 kan beliau juga akan mencalonkan. Nah, kepentingan politis tadi jangan sampai dibawa kepada pekerjaan teknis tadi, Mbak Caca. Ya, ini tentu akan mengacaukan target pembangunan IKN itu sendiri. Nah, tentu keputusan Pak Jokowi juga menjadi penting di sini untuk menentukan Pak Jokowi ingin pertimbangan politis atau teknis. Kalau saya tentu pada teknis ya, supaya kata kota tadi benar-benar dapat terwujud dan dalam 2 tahun terakhir ini kita bisa melihat pergerakan pembangunan kotanya secara signifikan. Kalau itu terjadi, tentu ini akan menjadi legacy bagi Pak Jokowi itu sendiri. Nah, kira-kira itu, Mbak Caca. Oke, Pak Trubus, berarti kepala otorita IKN benar-benar dikontrak untuk fokus di IKN, nggak boleh nyapres. Berarti nggak ada masa depan di 2024. Wah, sayang juga ini bagaimana? Yang nggak ada kok, memang harus fokus di situ, harus mewujudkan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Presiden melalui Undang-Undang IKN itu. Jadi apapun alasannya tidak boleh yang bersangkutan berharap-harap untuk menjadi 2024 ini di tengah jalan mengundurkan diri, itu tidak bisa. Jadi karena itu saat sekarang pada saat pemilihan ini tentu pertimbangan meskipun teknisnya utama, tapi politisnya tetap ada gitu. Jadi nggak bisa karena gimana pun juga jabatan Presiden itu juga kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi di situ mesti untuk menunjuk IKN ini, kepala IKN otorita ini tentu politisnya juga sangat menonjol gitu. Baik, makanya kalau saya akan memastikan bahwa Pak Jokowi akan memilih orang yang tidak punya pikiran untuk berkontestasi di 2024. Karena tidak mungkin itu. Pasti itu menjadi hal pertama yang harus disepakati. Desain dulu itu tanda ya tangan dong. Ya kalau dia mau nyalon 2024 kan dia harus daftar bulan berapa. Berarti di sana dia kan cuma berapa bulan jadi kepala ikan, itu nggak masuk akal kalau menurut saya ya. Tapi kalau dia berhasil membangun 2029 maju bolehlah. Mungkin mundur setelah 2024 kerjaan sudah bagus ya nggak masalah. Tapi berarti Bang Mardhani harus lihat-lihat ini calonnya kepala otorita IKN ini nggak akan dicalonkan PKS untuk 2024 begitu berarti ya, bagaimana ini? Ya, hidup itu harus fokus. Kalau sudah dapat amanah kepala IKN jangan mikir 2024 dan jangan mikir pilkada juga gitu loh, baik pilpres maupun pilkada. Karena kalau sukses maka ini jadi warisan yang baik. Lagi-lagi proyek Rojonggrang ini berbahaya kalau tidak mendapatkan kepala IKN yang tepat. Oke, tapi berarti bahaya juga, menjadi poin bagus juga ya, kepala otorita IKN nanti calon kuat yang mungkin tidak bisa dikalahkan oleh PDIP begitu ya, aman berarti, bagaimana itu? Bang Mardhani singkat saja. Baik, tampaknya memang sudah terputus. Baik, bagaimana itu memang akan menjadi pertimbangan dari Presiden, tapi bagaimanapun juga publik bolehlah untuk memantau siapa yang kira-kira nanti akan dipilih oleh Presiden menjadi kepala otorita IKN. Bagaimanapun juga itu adalah ibu kota kita, pemirsa. Terima kasih Bang Deddy, terima kasih juga Pak Trubus, Mas Yoga, Bang Mardhani. Sesaat lagi pemirsa, nah ini kesukaan saya pemirsa ya, tempe tahu naik. Kalau kemarin minyak naik, sekarang harga tempe tahu naik drastis. Pedagang menjerit, seperti apa? Sesaat lagi.